Bicara soal kota Jakarta, bagai bicara tentang sebuah perjalanan panjang yang tiada habisnya. Di mana banyak sekali gedung-gedung pencakar langit berdiri dengan megahnya. Kota ini selalu diselimuti kemacetan pagi. Para pencari rupiah bersesakan di antara kendaraan. Senyum merekah setiap kali lampu lalu lintas tak lagi merah. Di kota ini, manusia berjuang keras, saling sikut menyikut, saling memakan satu sama lain hanya karena untuk membawa uang saat pulang. Di setiap sendi kehidupan, uang dibutuhkan sebagai alat transaksi. Oleh sebab itu, semua berlomba-lomba mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Uang dibutuhkan oleh manusia mulai dari lahir sampai meninggal. Tidak akan lepas dari uang untuk memenuhi kebutuhan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki hak tunggal untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah salah satu jenis uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu. Sayangnya, dulu uang kertas ini dengan mudahnya dipalsukan. Berdasarkan data resmi Bank Indonesia, pada pertengahan tahun 2013, tercatat total uang palsu mencapai lebih dari 60.000 lembar. Turunnya rasio peredaran uang palsu karena Bank Indonesia bersama kepolisian gencar melakukan penindakan disertai sosialisasi ciri-ciri keaslian rupiah. Masyarakat kini lazim melakukan 3D terhadap uang rupiah, yakni dilihat, diraba, dan diterawang, guna memastikan keaslian uang rupiah. Pernahkah Anda melihat dengan teliti uang kertas yang ada di dompet? Gambar sebuah objek yang ada di uang kertas ternyata tidak sekedar berfungsi untuk menghindari pemalsuan, tetapi juga ada nilai seninya. Mulai gambar pahlawan, pemandangan, hingga ragam flora dan fauna khas Nusantara. Mujirun atau yang lebih dikenal sebagai Mujirun Engraver merupakan sosok di balik terlukisnya tokoh-tokoh dalam uang kertas rupiah. Seperti julukannya, beliau seorang pensiunan dari Perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia atau PRURI sebagai seorang engraver. Ada 5 orang yang menjadi engraver uang rupiah sejak tahun 1952, yakni jurnalis Sajirun, Heru Suroso, Risman Suplanto, hingga yang paling terkenal adalah Mujirun. Uang rupiah merupakan hal utama di negara Indonesia yang digunakan sebagai alat transaksi. Tanpa adanya uang, maka transaksi tak akan bisa dilakukan. Era 70-an, seorang maestro engraver bernama Mujirun memulai berkarya sebagai engraver, yang hingga kini karya beliau masih kita gunakan dalam transaksi sehari-hari. Kini beliau dan keluarga bertempat tinggal di bilangan Ciledug, tepatnya di Komplek PRURI. Pria kelahiran Yogyakarta ini mempunyai cerita menarik dalam memulai kisah hidupnya sebagai engraver. Engrave bagi mata uang adalah salah satu pengaman mata uang, sehingga perlu dibuat serumit mungkin, namun tetap menghasilkan gambar yang realistis. Engrave ialah suatu teknik yang biasanya digunakan untuk membuat gambar utama pada mata uang. Jadi, tapi bisa juga dibuat untuk perangko. Perangko intaglio itu ada yang dicukil, sekecil itu dicukil. Terus ada juga untuk kalau di luar negeri untuk
kaitannya yang ada kandungan sekuritasnya, kayak cek yang nilainya agak tinggi itu biasanya dibukuin cetakan intaglio. Dan engrave itu nanti akan berkaitan dengan cetak intaglio. Jadi cetak dalam, kalau dalam ilmu cetak kan cetak itu ada offset, ada intaglio, ada cetak tinggi, tapi masuk di cetak intaglionya. Dan kayak yang berkaitan dengan untuk pengaman suatu percetakan hasil cetakan itu sendiri. Mujirun harus menggunakan suryakanta atau kaca pembesar saat melukis. Hal ini semata-mata agar skala lukisan satu dengan lukisan lainnya seragam. Ia juga harus memastikan setiap permainan garis-garis tipis yang ditorehkan pada karyanya. Alatnya itu satu, itu stiken ya, stiken atau burin. Nah, terus dibantu semacam jarum. Jarum itu gantinya pensil ini untuk mengurai garisnya. Terus kaca pembesar. Soalnya tanpa kaca pembesar kita nggak akan bisa melihat karena yang dipakai cuma ujung burin itu sendiri. Terus ini ada namanya brunir untuk menghaluskan permukaan. Tapi bisa juga ini yang belakang ini double fungsi ini. Yang satu untuk namanya scraper. Untuk dicukil nanti kalau ada lingkaran yang hasil kotoran itu kita potong pakai ini. Jadi ini alat-alatnya sebenarnya sederhana sekali sih. Cuma yang lama, yang bukan sederhana teknisnya, yang sulit untuk prosesnya untuk menjadi engraver itu yang sulit. Soalnya kita menggambar di atas plat hanya dengan alat-alat itu sendiri. Karena ini bisa membentuk suatu kedalaman dan dalamnya berapa mikron itu kita harus jangan sampai nanti kaitannya nanti ada proses tingkat lanjutannya, proses cetak. Apa yang saya cukil dengan di atas plat ini, cuma plat itu ada dua macam, ada yang dari baja, ada yang dari tembaga. Semua pengalamannya dalam dunia engrave didapat juga dengan menjalani pendidikan seni yang diembannya, bahkan hingga ke luar negeri. Seiring berjalannya waktu, hingga pensiun, Mujirun telah menghasilkan 13 gambar mata uang dengan teknik engrave. Jadi dalam untuk menciptakan seorang engraver ini minimal satu, kita punya basic di seni rupa itu minimal 3 tahun. Kalau saya malah lebih, 4 tahun setengah dulu, jadi 4 tahun tempat saya sekarang 3 tahun. Itu yang dari sekolahan, belum dari luarnya. Kalau saya kebetulan double, dulu belum masuk seni rupa saya udah di Sanggar. Dari SD pun sudah berkarya. Tapi kalau idealnya, secara kalau di kita itu, bagaimana untuk itu, kira-kira berapa tahun? Minimal 8 tahun. Jadi selama di Peruri saya ada sekitar 13 pecahan ini Mas. Ini yang pertama Tengku Umar, terus Raja Sisingamangaraja, terus Kijang, terus beberapa, kalau tahun-tahunnya saya hampir, karena ini hampir lupa ya tahun-tahun itu, karena ya sekitar 13 pecahan ini. Tapi untuk mencapai bisa di ACC itu kan terus terangnya perlu, ya istilahnya perlu kita, ya sudah kalau gini bersaing, berkompetisi. Kita berbuat yang terbaik. Dan ternyata alhamdulillah tahun 86 itu Tengku Umar udah saya bisa kepilih itu. Terus tahun yang Pak Harto ini, itu kita pun kompetisi bukan di dalam negeri, luar negeri. Ternyata yang kepilih Pak Harto, di ACC langsung Pak Harto, punya saya juga. Ya berarti alhamdulillah. Teknik engrave diperuntukkan di gambar master pada mata uang di seluruh dunia, karena dianggap sebagai teknik gambar yang paling rumit dan sulit untuk dipalsukan. Di dalam uang itu, misalnya kayak recto verso ini namanya recto verso, cetakan depan belakang yang akurasinya tepat sekali. Jadi pas digini nutup, saling nutup, yang gini. Kalau di depan cuma begini, tapi belakang begini. Pas dilihat di terawang itu ternyata saling nutup. Itu recto verso. Terus masih ada lagi OVI namanya, ini optical variable ink. Jadi ini kalau digini warnanya hijau, digini beda lagi, gitu kan ada. Ini mahal banget ini, jutaan ini per kilonya. Nah terus ada Latin image. Latin image jadi dimiringkan, uang itu dimiringkan dalam beberapa derajat. Ini ada logo Bank Indonesia, logo BI. Kunci lagi gambar utamanya. Gambar utama itu kalau kita bisa, engravernya bisa memaksimalkan, itu orang dari jauh itu udah ketahuan, itu uang 20.000 gitu. Pahlawannya itu gitu. Nah,
Itu sebenarnya juga satu sekuritas, dua dia sudah bisa mewakili tanpa nilai itu udah itu gambar itu saya minta ya gambar itu mesti yang 20.000 kasarnya. Nah ini akan diurainya dengan garis-garis saja Mas. Garis-garis itu dengan kerapatan garis atau keirama garis, keindahan garis ini yang sekarang sampai sekarang itu banyak negara-negara maju itu masih menggunakan ini. Amerika, Jepang, terus Brasil. Kemarin saya lihat orang Venezuela itu mungkin nilainya aneh, tapi kualitas gambarnya luar biasa. Jadi masih negara-negara maju itu menggunakan teknis namanya teknis konvensional. Soalnya sekarang juga ada perkembangan teknologi ini karena mungkin setelah diamati engraver mulai kurang, diciptakanlah software. Nah, diciptakan software itu untuk menggantikan orang engraver dengan software nanti larinya ke laser. Jadi mungkin yang nyukil bukan manusia lagi, laser. Ya itu kalau masalah kebagusan ya itu relatif, monggo itu kembali ke masyarakat. Soalnya bentuk karya visual ya, itu kembalikan ke masyarakat. Tapi yang jelas sampai saat ini Amerika bertengger tidak mau menggunakan teknik yang lain. Teknik engrave dan proses pembuatan karya dengan cara ini sendiri terbilang masih asing di kalangan masyarakat awam. Engrave sendiri dilakukan dengan cara mencukil media logam dengan tingkat presisi dan akurasi yang sangat mendetail. Itulah sebabnya tidak banyak seniman yang bisa melakukan teknik engrave di Indonesia. Teknik engrave adalah teknik seni grafis yang menggunakan media logam seperti baja dan perak. Diperkirakan, teknik ini berkembang pesat di Jerman sekitar tahun 1430 yang digunakan oleh para tukang emas untuk mendekorasi karya mereka. Engraving bisa digolongkan sebagai keterampilan spesial karena membutuhkan ketelitian tingkat tinggi untuk menghasilkan garis-garis yang padu dan detail. Di Indonesia, tak banyak nama engraver uang yang populer. Tetapi ada satu nama yang tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Beliau adalah Mujirun. Yang jelas yang kita temui itu dalam trouble membuat itu bagaimana membuat garis setipis itu tanpa bersentuh. Kita cuma menyisakan putih. Putih itu nanti akan yang ada space dari ada gambar gelap-gelap antara garis yang gelap terangnya itu kita benar-benar satu jangan sampai meleset atau jangan sampai kemiringan stikernya yang pisaunya itu juga jangan sampai ini benar-benar akurasinya. Soalnya kalau kita miring begini nanti tintanya juga nggak kayak duri lagi. Terus setiap titik-titik ini kita tidak boleh membuat besar satu aja di tengah. Nanti akan jadi jerawat atau jadi kayak wah ini cacat nih. Wah habis kena apa ini sakit atau kenapa atau tapi kalau enggak apa panu atau apa makanya benar kemulusan itu nah itu kemampuan engravernya ini terus menerapkan garis-garisnya bahkan untuk nambah sekuritas printingnya lagi itu kita bisa nambahkan kayak di mata itu bisa soalnya mata supaya kelihatan bukan di blok-blok yang penting ada tintanya bukan begitu keindahan tetap kita perhatikan. Grafir yang dimaksud adalah untuk menata atau mendekorasi suatu benda keras dan rata. Penerapan engraving ini pun semakin berkembang, sehingga bisa ditemui di banyak media, seperti kartu nama hingga uang. Ya, kalau menurut saya ya, karena di dunia engraver itu sangat langka, maka perlu adanya memunculkan adik-adik kita generasi yang baru. Bahkan kalau saya lihat memang sebuah animonya banyak. Cuma ini kemana belajarnya? Bahkan sering kan ada pertanyaan di Facebook, di Instagram juga ada pertanyaan tentang bagaimana sih untuk menjadi seorang engraver. Oh ternyata prosesnya begini. Jadi banyak yang mau. Cuma kemana? Ya mudah-mudahan ada lembaga-lembaga istilahnya yang kaitannya dengan seni rupa. Itu ada yang istilahnya bagaimana kalau kita mengadakan jurusan. Dan dengan adanya latihan-latihan yang maksimal itu insya Allah itu kuncinya cuma itu. Kuncinya latihan,
terus yang muda bisa lebih bagus lagi, syukur ada generasi, syukur dari tadi perguruan tinggi bisa memberikan semacam jurusan. Memang bagusnya diawali dari muda, Mas. Bahkan kemarin anak-anak itu ada yang tanya sama saya, lucu juga, lucu jangan galau gitu. Pak, kalau pelukis itu jadi masa depannya ada enggak? Lah saya bilang, ya tergantung dari Anda. Sebenarnya masa depan itu tergantung Anda. Soalnya seperti kita, misalnya tingkat latihan kita, mau latihan maksimal enggak? Kalau kamu latihannya cuma megang HP melulu, ya bagaimana ini? Nanti kayak kita bakar batu bata itu loh, Mas. Kalau batu bata yang matang akan dipakai untuk bangunan. Tapi kalau setengah matang, ada ya tempat legokan untuk urukan. Meski namanya tak seharum karyanya, Mujirun bangga karena telah menjadi bagian dalam perjalanan sejarah percetakan uang Indonesia. Kisah di episode selanjutnya akan ada cerita tentang wayang orang yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan. Alkisah, cerita kita untuk Indonesia.